kami semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat. Sebelum kita mulai, marilah kita serahkan diri kepada Tuhan supaya apapun yang menjadi rencana kita pada pagi hari ini kiranya bisa diberkati. Untuk itu mari kita mengambil sikap dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati hari ini, hari baru ini. Semoga hari ini bisa kami jalani dengan baik. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami. Semoga kami mampu untuk berbuat baik terhadap sesama kami, lebih-lebih kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di atas sepanjang masa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama kedua belas muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja menukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Asal ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih untuk anak didik kami. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat. Kutukan Yesus terhadap pohon ara yang tidak berbuah hendaknya membuat kita sadar untuk melihat diri kita. Apakah kita menghasilkan buah-buah yang baik untuk kehidupan sesama kita, atau sebaliknya, ataukah malah tidak berbuah sama sekali?
dan tindakannya yang mengusir para pedagang yang berjualan di Kenisa Yerusalem mestinya mengingatkan kita betapa dia sungguh mencintai rumah Bapaknya dan tidak ingin rumah itu disalahfungsikan, apalagi untuk jualan ekonomis. Dan bukannya sebagai rumah doa, tempat perjumpaan dengan Yahweh, hendaknya kita melihat kembali sikap batin kita dalam rumah Tuhan. Apakah kita menjadikannya sebagai rumah doa, sebagai tempat perjumpaan yang intens dengan Allah, atau malah sebaliknya kita merusaknya dan tidak menghargainya sama sekali. Untuk itu, anak didik kami, mari kita ambil sikap. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau bersabda, percayalah kepada Allah, seruanmu ini menyentakkan jiwaku agar tersadar di tengah kegalauanku. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami dapat belajar menerima realitas diri kami yang lemah, sehingga kami dapat menerima kenyataan yang ada dan mengampuni sesama kami yang tak jarang harus menanggung kesalahan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar.